Puji Tuhan, salam, selamat pagi, salam berjumpa kembali di video singkat di mana video ini terus kita buat. Ya, kita tidak aktif untuk membuat video ini karena kita juga banyak keluar ya. Puji Tuhan, selagi masih ada waktu kita pasti akan buat video singkat atau renungan-renungan singkat. Mungkin tidak sesempurna apa yang orang-orang buat, tetapi benar-benar ini kita buat video sesuai dengan kehendak Tuhan dan ketulusan hati kita. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan langsung saja masuk di dalam pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ada dua gambaran di dalam Alkitab yang kita akan bawa di pagi hari ini, yaitu tentang pertobatan dan penyesalan. Saudara kekasih dalam Tuhan, jika kita pernah mendengar kisah Yudas Iskariot dan Petrus, tentu akan timbul dalam pikiran kita. Ya, mereka sama-sama pernah melakukan kesalahan yang fatal. Mereka pernah melakukan perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Mereka sama-sama menyangkal Yesus Kristus. Mereka sama-sama menjual Yesus Kristus. Namun satu tidak pakai uang dan satu pakai uang. Ya, kita melangkah di kisah Yudas terlebih dahulu. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita pasti semua sudah tahu kisah Yudas ya. Kita baca langsung di ayat 27 dalam Injil Matius, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Puji Tuhan. Saya akan membacakan, saudara kekasihku, simak dengan baik-baik. Ayat keempat mengatakan, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Yudas telah menyesali akan tindakan dan perbuatan-perbuatannya. Ia mengatakan, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Namun jawab para imam-imam, para ahli-ahli Taurat yang membeli Yesus kepada Yudas berkata demikian. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu ia pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, tindakan Yudas Iskariot ini, penyesalan Yudas Iskariot ini adalah benar, sudah tepat dan sangat tepat. Kenapa saya katakan? Karena dia menyesali, dia sadar bahwa Yesus tidak pernah berbuat salah, dan terus uang yang dia pernah terima, dia tidak mengambilnya atau dia melemparkannya. Hanya endingnya atau akhirnya Yudas Iskariot ini tidak melakukan penyesalannya dengan pertobatan. Yudas menyesal namun tidak bertobat, saudara kekasih dalam Tuhan. Kenapa saya katakan tidak bertobat? Karena dia meninggalkan tempat itu untuk gantung diri. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah juga kita seperti Yudas? Jangan sampai kita seperti Yudas, hanya menyesali akan perbuatan-perbuatan kita, menyesali tentang apa yang telah kita lakukan dan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Namun kita tidak pernah bertobat, malah kita terus mati di dalam kesalahan itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kita semua, mari menyesali perbuatan-perbuatan kita dan jangan seperti Yudas mati dalam perbuatannya. Tapi marilah kita sama dengan Petrus. Kita baca Petrus
Kita buka Injil Matius lagi, kita membaca kisah Petrus. Matius 26, kita undur pasal sedikit, ayat yang ke-75 mengatakan. Saya baca ayat 24 terlebih dahulu, saudara kekasih dalam Tuhan, supaya kita bisa menyimak dengan baik ya. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudara kekasih dalam Tuhan, Petrus ini boleh dikatakan benar-benar fatal perbuatannya dibanding Yudas Iskariot. Kenapa saya katakan bahwa Petrus ini mulai mengutuki dirinya, benar-benar bulat tekad kehidupannya bahwa dia tidak pernah mengenal Yesus. Ini sangat bahaya sekali ya. Seorang yang dekat sama Yesus, seorang yang selalu bersama-sama dengan Yesus, lalu dia berkata, "Aku tidak pernah mengenal dia." Saudara kekasih dalam Tuhan, jika saudara kekasih dalam Tuhan menggali tentang penyangkalan yang terakhir Petrus ini, itu sangat fatal. Tetapi saya tidak akan menggali itu. Kita akan terus membaca bagaimana penyangkalan Petrus dan pengakuan Petrus, penyesalan Petrus dan pertobatan Petrus. Saudara kekasih dalam Tuhan, lanjut ayat 75 kita baca. Maka teringatlah Petrus. Ya, setelah dan pada saat itu berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi dan keluar menangis dengan sedihnya. Saudara kekasih dalam Tuhan, Petrus ini telah mengingat semua firman yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus. Lalu dia keluar dari tempat penyangkalannya itu dan dia pergi dengan sangat sedihnya kepada Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, perbedaan Yudas dan Iskariot ini adalah perbedaan di mana satu menyesal dan tidak bertobat, dan satu menyesal dan sangat bertobat. Petrus ini keluar dari tempat penyangkalannya dan pergi bersedih kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya kita lihat kisah mereka, satu mati gantung diri, satu mati bunuh diri, dan satu menjadi penginjil yang terhebat. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah kita seperti Petrus yang telah menyangkal akan kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Kita tidak pernah sadar akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, mungkin kita tidak menyangkal Yesus. Mungkin kita tidak pernah menolak Yesus. Mungkin kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhanku. Mungkin kita yakin bahwa Yesus adalah juru selamatku. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan pada saat ini, dengan tidak sadar kita telah menyangkal Yesus dengan perbuatan-perbuatan salah kita. Jika di antara kita yang masih melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita, yaitu mabuk-mabukan, pesta pora, melakukan persinahan sana sini, tipu sana sini, bohong sana sini, maksiat sana sini, saudara sementara dalam penyangkalan, saudara sementara dalam tidak mengakui karya Tuhan dalam hidupmu. Sebab ingat firman Tuhan yang mengatakan, Yesus tinggal dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Nah, jika Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, jika kita sudah mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita, Tuhan kita, maka saya yakin kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang demikian. Namun jika kita masih melakukan hal demikian, maka kita menyangkal bahwa Yesus tidak ada di dalam kita. Amin. Amin. Kata Yudas Iskariot, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus tidak berdosa. Nah, jika Yesus yang tidak berdosa itu tinggal dalam kehidupan kita, lalu kita yang berbuat dosa, maka otomatis kita menyangkal Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari
menyesali akan tindakan dan perbuatan kita, lalu mari keluar dari perbuatan-perbuatan kita, penyangkalan-penyangkalan kita, dan mari bersedih kepada Tuhan. Seperti tindakan Petrus yang telah kita dengar pada saat ini, marilah kita bersedih kepada Tuhan dan menyesali dan mengakui setiap dosa-dosa dan perbuatan kita melalui pertobatan yang sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Mungkin itu saja renungan yang saya bisa bawakan di pagi hari ini. Kiranya renungan singkat di video hari ini dapat membuat kita menyadari bahwa mana yang kita mau pilih. Apakah kita hanya mau menyesali perbuatan dan tidak bertobat, atau maukah kita menyesali perbuatan kita dan bertobat dengan sedihnya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.